Selamat datang dan bertemu kembali pada perkuliahan kewirausahaan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-13. Adapun materi atau topik yang akan kita pelajari bersama adalah manajemen keuangan dan pembiayaan usaha. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena dalam sebuah bisnis itu tidak lepas dari pengelolaan manajemennya, baik itu manajemen pemasarannya, manajemen operasionalnya, dan yang lebih penting adalah manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan serta pembiayaan usaha yang akan dilakukan dalam mengelola sebuah bisnis. Nah, sebelum kita memaparkan lebih jauh, lebih detail, kita akan bersama-sama mau mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Diharapkan kepada seluruh peserta perkuliahan hari ini, setelah kita bersama-sama mempelajari materi hari ini, diharapkan kepada mahasiswa akan mampu memahami serta menjelaskan tentang bagaimana manajemen keuangan dan pembiayaan usaha yang baik agar bisnis itu bisa berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan standar serta pengelolaan yang bagus dan sehat, sehingga yang akan menentukan bisnis itu akan terus beroperasi atau akan terus bisa berkembang. Untuk sasaran pembelajaran sendiri, hari ini kita akan mempelajari lingkupnya atau ruang lingkupnya adalah ada 6 bagian terpenting, yaitu pertama kita akan belajar tentang Basic Financial Management for Startup Business Owner, artinya bahwa kita akan bersama-sama mempelajari manajemen keuangan secara dasar untuk pengelola atau pemula pemilik sebuah bisnis atau entrepreneur. Yang berikutnya, kita akan mempelajari tentang Financial Feasibility Analysis, analisis keuangannya. Nah, berikutnya kita akan belajar atau memperdalam tentang Managing Working Capital, yaitu tentang manajemen kelayakan atau manajemen kelayakan usaha, dan berikutnya adalah managing debt atau manajemen pinjaman atau permodalan. Yang berikutnya adalah managing cash flow atau managing cash flow itu adalah manage tentang alur keluar masuknya keuangan atau kas. Dan yang terakhir adalah managing finance performance, artinya mempelajari tentang perform dari pengelolaan atau manajemen keuangan di perusahaan. Nah, kita akan kupas satu persatu bahwa hal ini menjadi penting bagi seorang pemula, seorang pengusaha, khususnya pendiri wirausaha itu penting mengetahui hal ini karena ini yang akan menjadi dasar pijakan bahwa bisnis itu dikatakan sehat dan dia bisa bertahan. Kita akan kupas satu persatu, tapi sebelumnya kita akan membuat atau menganalisa sebuah kasus, ya, karena di dalamnya nanti kita akan mengilustrasikan sebuah kasus ini. Kasus yang kita angkat adalah kasus bebek goreng Bagong. Kalau selama ini kita sudah pernah atau sering mendengar kasus atau bisnis-bisnis seperti ayam slamet, bebek slamet, terus Kentucky, terus ada ayam goreng Suharti, ayam goreng Bokber, dan sebagainya. Itu adalah contoh bisnis-bisnis yang sudah berkembang. Tentunya sebelum mereka berkembang, tentunya ada beberapa yang harus mereka pahami, ada standar-standar khususnya di bagian keuangan, manajemen pengelolaan keuangannya, sehingga mereka bisa mengembangkan sayapnya atau berekspansi hampir di seluruh Indonesia. Nah, kasus bebek goreng ini kita angkat sebagai sebuah ilustrasi bagaimana sebuah bisnis itu sangat memperhatikan detail tentang pengelolaan atau manajemen keuangannya. Ya, kita lihat dulu permasalahannya di sini bahwa diambil bahwa nama Bagong itu sebetulnya diambil dari nama seseorang, ya. Jadi kalau kita memiliki bisnis itu bisa menggunakan nama kita, tetapi kita harus bisa memilih nama brand yang unik, yang orang mudah mengenal, mudah menghafal, dan menarik bagi konsumen atau mengundang penasaran sehingga konsumen tertarik dan bisa mengenal bisnis kita.
Nah, diawali dari seorang pemuda di desa yang memang memiliki mimpi besar ingin memiliki sebuah restoran terkenal di Indonesia dan tersebar. Artinya ingin sekali punya bisnis yang bisa berkembang ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang Bagong agar dia bisa mewujudkan mimpinya? Ya tentunya dia harus memikirkan kira-kira bisnis yang bisa kena ke konsumen, kena ke masyarakat itu seperti apa. Nah, kalau berbicara tentang bebek, kita sudah paham ya bahwa banyak sekali bisnis-bisnis atau kuliner yang mengangkat atau menggunakan produk utamanya bahan dasar utamanya bebek. Tetapi apa yang membuat beda bisnis itu dari yang lainnya? Ya tentunya ada ciri khas yang membedakan. Kita tahu ya ada bebek Slamet, ada bebek Madura, tetapi apa yang membedakan bebek-bebek tersebut adalah dari keunikan dari masing-masing produk. Nah, begitupun yang dilakukan oleh Bagong. Bagong akhirnya mencari cara apa yang membuat bebeknya itu berbeda. Nah, dia akhirnya menggunakan resep masakan keluarga dari neneknya. Kebetulan neneknya adalah seorang pengusaha restoran. Nah, dia mencoba melakukan inovasi atau resep yang sudah temurun-temurun dari keluarganya itu di dibangkitkan kembali, ya. Nah, itu adalah langkah awal. Jadi itu yang membedakan bebek yang sudah ada di masyarakat saat ini. Nah, itu langkah pertama. Dia menentukan apa pembeda dari bisnis yang akan dia kembangkan. Nah, selanjutnya tentunya dia butuh melakukan analisa sederhana supaya bahwa impiannya membuka restoran itu bisa diminati oleh banyak konsumen seperti apa. Nah, dia harus sudah mulai mengkalkulasi, menganalisa kira-kira omsetnya dalam setahun berapa, kira-kira kita harus dijualnya per hari berapa dalam 3 bulan itu maka keuntungannya berapa sehingga akan terhitung omset-omsetnya. Itu adalah analisis awal karena pertama dia memantau juga kebutuhan konsumennya. Awalnya dia memantau di tempat tinggalnya. Nah, dia melihat potensi masyarakatnya suka kuliner yang khususnya makanan-makanan yang khas seperti bebek dan sebagainya, maka itu yang pertama dia lakukan. Jadi melakukan analisa dengan memantau atau melihat kebutuhan potensi pasar atau konsumen di wilayahnya. Nah, berikutnya dia juga selalu mencoba mencari atau bagaimana caranya mencapai omset itu terwujud. Nah, dalam membuka sebuah restoran khususnya kuliner, tentunya tidak hanya menyediakan atau tidak hanya cukup ada bebek saja, tetapi butuh persiapan-persiapan lainnya. Nah, apa yang harus dia pikirkan? Langkah berikutnya adalah tentunya dalam restoran atau bebek goreng Bagong itu tentunya harus ada peralatan yang harus dia butuhkan. Nah, alat ini menjadi investasi karena dia tidak habis pakai, tidak setiap hari beli. Peralatan ini sifatnya jangka panjang menjadi sebuah inventaris atau yang akan menjadi aset ya nantinya menjadi aset jangka panjang untuk proses produksi. Ya misalnya alat penggorengan, alat pembersih, alat memasak, terus freezer untuk menyimpan bebek dan sebagainya. Nah, itu perlu dipikirkan. Nah, dalam hal ini Bagong menyiapkan dana 10 juta. Nah, selain alat tentunya harus ada lokasi tempat untuk melakukan bisnis itu atau tempat di mana dia akan menjual produk usahanya berupa bebek goreng. Tidak mungkin saat itu ya, jadi tidak mungkin tidak ada tempat karena konsumen itu akan mencari lokasi di mana tempat penjualan bebek goreng Bagong. Itu langkah berikutnya. Nah, posisi tempat atau tempat berjualan itu, tempat usaha itu sangat menentukan. Kalau tidak strategis tentunya akan menyulitkan konsumen menemukan. Maka sebagai pelaku bisnis hendaknya memang perlu dipikirkan bahwa lokasi atau tempat penjualan itu sangat menentukan. Kalau memulai bisnis itu di awal, tidak banyak yang harus artinya tidak semua pelaku bisnis itu langsung memiliki tempat yang strategis atau tempat yang permanen. Jarang sekali, kalaupun ada memang mereka sudah memiliki modal yang cukup besar. Tetapi biasanya untuk pemula, apa yang dilakukan mereka memanfaatkan
lokasi atau tempat yang ada tetapi strategis, misalnya kalau rumah kita berada di ujung atau di hook, itu bisa dimanfaatkan di garasi dan sebagainya. Tapi kalau memang terpaksa tidak memiliki tempat yang strategis, kita harus rela melakukan sewa tempat. Sewa tempat itu bisa bermacam-macam, ada yang memang harian, ada yang bulanan, dan itu tergantung dari lingkungan atau segmen pasarnya di situ. Nah, sehingga itu menjadi dasar yang harus dipikirkan. Selain itu juga dia harus memikirkan bahan bakunya. Bahan bakunya tentunya bebek ya, bebek, tetapi bebek ini kan sebagai bahan baku habis pakai, jadi tiap hari harus disediakan, harus ada fresh ya, tidak bisa disimpan lama dan sebagainya. Nah, itu butuh biaya berapa? Dia sudah memikirkan. Misalnya setiap hari dia harus mengambil dari tempat pemotongan bebek dan sebagainya, si Babang menyiapkan dana 700.000 untuk biaya operasional membeli bahan-bahan. Nah, itu misalnya ya. Nah, selanjutnya pada kasus berikutnya, kira-kira apa lagi yang harus disiapkan? Peralatan sudah, tempat sudah, bahan baku sudah. Nah, hal yang terpenting dalam bisnis itu tidak boleh ada apa namanya, proses produksi itu tidak boleh stuck. Artinya bahwa dalam setiap produksi itu pasti akan ada banyak hal-hal yang tidak sengaja yang membutuhkan biaya. Nah, maka dari itu perlu setiap pemula seperti Bagong itu harus menyediakan kas kecil atau dana cadangan untuk jaga-jaga, untuk saving, untuk kebutuhan yang terjadi pada saat proses produksi yang terjadi secara tidak mendadak atau yang disebut atau sering yang disebut pengeluaran tidak terduga, itu pasti akan terjadi. Di setiap bisnis apapun, pengeluaran tidak sengaja atau tidak terduga itu akan muncul. Nah, maka perlu disiapkan dana kas kecil. Itu harus wajib ada. Dan yang berikutnya adalah proses produksinya sendiri. Nah, proses sendiri itu mau dikerjakan siapa? Karena memang mimpinya Bagong itu yang memiliki restoran, tentunya dia akan apa namanya, butuh tenaga, butuh orang yang membantu, maka dia memperkerjakan karyawan. Nah, itu harus diperhatikan, diperhitungkan juga. Nah, dan karyawan itu juga harus mendapatkan gaji. Misalnya kita gaji karyawan ini dengan 700.000 per bulan. Tapi ini sangat kecil ya, kemungkinan ini daerah yang masih di bawah jauh dari kota, mungkin oke masuk. Tetapi kalau saat ini kondisinya ya tentunya harus disesuaikan dengan UMR minimal seperti itu. Nah, kita tahu kebetulan dari kasus ilustrasi ini modal yang dimiliki Bagong itu adalah didapatkan dari bukan tabungannya, bukan dia dikasih orang tuanya, tetapi dia pernah memenangkan lomba maraton dengan hadiah 25 juta. Nah, itu yang dimanfaatkan dia sebagai modal. Jadi dalam bisnis itu modal itu bisa dari mana saja. Bisa tanpa modal ada, tetapi bisnisnya ya memang tidak bisa langsung dalam bentuk kuliner ya. Kalau kuliner memang harus membutuhkan dana. Nah, dalam hadiah tersebut sebesar 25 juta itu dia akan kelola sesuai dengan rincian angka-angka yang tadi dijelaskan. Ada apa namanya, peralatan, ada pembelian bahan baku, ada sewa tempat. Nah, itu adalah diambil dari dana atau modal yang dia miliki. Nah, selain itu dia juga mendapat kesempatan pinjaman lunak dari misalnya contohnya ini kebetulan namanya Ngo ya, atau bisa dari bank. Kalau sekarang itu pinjaman lunak itu kita bisa dapatkan dari bank, dari Pegadaian, dari leasing dan sebagainya. Nah, untuk menambah modal tersebut, karena kalau kita lihat 25 juta dikurangi 10 juta peralatan, dikurangi sewa, dikurangi alat, biaya gaji itu habis. Maka butuh lagi dana untuk cadangan yang memang untuk mengembangkan apa namanya, usahanya, mungkin untuk beli meja, untuk beli kursi dan sebagainya. Nah, itu ya. Dan dia kebetulan dapat pinjaman yang dengan tingkat bunga sebesar 12% per tahun dan harus diselesaikan dikembalikan 1 tahun. Kenapa cuma 1 tahun? Karena memang pinjamannya kecil. Nanti kita akan bahas satu-satu tipe-tipe peminjaman dan jangka waktu untuk pengembaliannya. Nah, berikutnya, maka tidak cukup dari itu saja. Ternyata dalam bisnis kuliner ini atau restoran ini ternyata butuh apa namanya,
biaya pemasaran ya, karena mulai sesuatu yang baru itu butuh promosi, butuh apa namanya iklan, butuh apa namanya kita membutuhkan banyak konsumen. Apa yang dilakukan? Dia melakukan atau dia harus menyediakan dana untuk kegiatan promosi. Nah, promosi itu bermacam-macam, bisa melalui diskon, bisa melalui iklan-iklan menyampaikan bahwa ada restoran dengan produk dengan menu utama bebek goreng. Nah, itu perlu caranya. Perlu cara dengan melalui pemasaran ya. Nah, berikutnya tentunya karakter konsumen itu bermacam-macam. Jadi kita harus siap-siap kalau misalnya mendapatkan konsumen yang apa namanya yang menggunakan sistem piutang. Terkadang kalau sudah terkenal, sudah berelasi, sudah rekanan itu biasanya konsumen itu tidak beli langsung dibayar, tapi ada tipe konsumen yang piutang. Misalnya dia memesan dalam jumlah banyak, tetapi tidak dibayar hari itu, tapi ada tempo, misalnya 1 minggu, 2 minggu baru dibayarkan, itu adalah piutang. Nah, apa yang terjadi kalau itu dialami oleh pelaku bisnis atau bagong, maka dia juga harus menyiapkan dana sebesar piutang tersebut. Supaya apa? Supaya operasional setiap harinya tetap berjalan. Jadi ada saving dana cadangan yang benar-benar disiapkan untuk operasional bila terjadi piutang dari seorang konsumen atau pelanggan. Nah, sekarang dalam dunia bisnis khususnya kuliner itu ternyata memang hari ini atau dalam kondisi saat ini butuh transportasi, butuh mobilitas karena misalnya kalau dia harus mengirimkan pesanan, harus belanja dan itu butuh transportasi, minimal motor. Jadi dalam hal ini Bagong menyisihkan dana sebesar 10 juta untuk bisa membeli kendaraan untuk memperlancar, mempermudah bisnis atau aktivitas bisnisnya. Ya, berhubung Bagong masih pemula, Bagong belum siap untuk bayar pajak karena memang pendapatannya, omsetnya belum jelas, belum stabil, maka di tahun-tahun awal Bagong tidak melakukan kewajibannya membayar pajak. Apakah ini salah? Tidak, karena memang tidak disalahkan karena memang prosesnya belum stabil, belum bisa terlihat pendapatan tiap bulannya seperti apa, karena untuk membayar pajak itu perlu laporan keuangan yang memang grafiknya itu sudah stabil minimal seperti itu baru bisa dihitung untuk pembayaran besaran pajaknya. Tetapi kalau belum stabil, belum ketemu, terkadang harus BEP dan sebagainya itu belum bisa atau tidak apa-apa belum membayar pajak dalam bisnisnya. Nah, dari kasus yang disaparkan barusan, maka kita diminta membuat sebuah performa. Performa itu apa? Performa itu adalah laporan keuangan secara sederhana ya, dalam sebuah bisnis, sehingga akan terlihat, akan terpantau apakah sistem keuangan tersebut itu sudah sehat. Karena kalau sistem pelaporan keuangannya tidak sehat, bisnis itu belum bisa dikatakan sukses. Bisnis itu belum dikatakan stabil. Maka di sini kita akan bersama-sama membantu Bagong untuk membuat sebuah neraca bisnis ya, neraca performa neraca, laporan aset ya dan hutang, terus juga membuat sebuah menghitung modal kerjanya seperti apa, membuat laporan rugi laba, ya, dan juga terakhir kita akan melihat kemampuan pembayaran utang karena di awal tadi sudah disebutkan Bagong mendapat pinjaman lunak dari sebuah lembaga keuangan, kemampuan membayarnya itu seperti apa, dilihat dari keuntungannya, dilihat dari profit yang dia miliki seperti apa. Nah, kita akan coba membantu. Nah, ini adalah neraca yang harus dibuat. Jadi, sebetulnya dari kasus ilustrasi si Bagong ini, kita bisa membayangkan, kita bisa berpikir sejenak bahwa kalau Anda memiliki bisnis, kita memiliki bisnis, tentunya harus ada laporan neraca, supaya kita mengetahui apa-apa saja yang ada di laporan neraca kita. Dan sebetulnya seperti apa? Nah, di dalam neraca itu yang dimasukkan adalah ada aktiva dan pasiva. Yang termasuk dalam aktiva itu adalah kas. Jadi dana atau yang tadi dibilang
dana cadangan kas, dan juga piutang. Artinya semua yang bersifat pemasukan atau income itu masuk ke dalam aktiva. Dan juga persediaan produk ya, produk-produk bahan baku, persediaan peralatan juga termasuk kendaraan, itu semuanya aset. Sesuatu yang kita miliki yang untuk perputaran bisnis itu disebut aset ya, atau biasanya diletakkan pada sisi aktiva, semua yang menjadi atau penerimaan yang kita pakai untuk kegiatan. Nah, di sini ada totalnya aktiva sekian. Nah, terus di sini ada utang dagang. Nah, dia ada utang. Terus dia juga punya yang tadi dapat pinjaman lunak dari perbankan itu sebanyak 15 juta kita masukkan. Dan modalnya berapa? Modalnya ada 25 juta. Dari mana? Dari lomba yang dia ikuti. Maka ketemu di sini total aktiva adalah 43.500, total pasiva 43.500. Karena neraca itu harus sisi aktiva dan pasiva itu harus balance. Jadi tentunya akan ketemu modal di sini seperti itu. Ya. Jadi akan terlihat, akan tampak di sini neracanya harus balance. Ini adalah kunci pertama dalam sebuah bisnis, itu harus ada neraca supaya kita bisa melihat mana harta atau mana aktiva ya di dalam bisnis kita. Selanjutnya kita akan melihat laporan rugi laba. Dalam bisnis itu tentu yang dicari, yang ditunggu, yang diharapkan itu adalah profit. Profit adalah laba. Sementara tidak orang atau pelaku bisnis itu tidak menginginkan kerugian, tidak menginginkan sebuah loss, tapi pinginnya profit, untung, dan untung. Nah, itu akan dilihat dari omset yang dia terima. Nah, omset itu kita akan lihat bagaimana kita melihat atau membuat sebuah laporan rugi labanya, kita akan melihat dari sini. Nah, penjualan itu adalah semua yang terlihat dari semua yang terlihat dari apa yang kita jual itu adalah pemasukan dari hasil penjualan, itu namanya pemasukan. Di sini ada misalnya 30 juta ini pemasukannya. Terus yang berikutnya ini adalah, tapi kan kita harus perhitungkan, ini belum bisa, omsetnya 30 juta itu belum dianggap sebagai keuntungan bersih, belum. Kita harus perhitungkan biaya-biaya yang pernah atau yang terjadi, yang telah dilakukan selama proses ini. Misalnya ada proses produksi, harga pokoknya berapa, terus pembeliannya berapa. Ini kita harus kurangkan di sini, ya. Terus nanti di sini ada persediaan akhirnya berapa, atau kalau ada biaya, berapa biaya yang kenakan, maka di ujungnya setelah dikurangi, maka ketemulah di sini. Nah, ada laba kotor. Setelah dikurangi biaya-biaya, kenapa dikurangi biaya? Supaya dana ini nanti kembali lagi sebagai modal lagi untuk kita membeli bahan baku, biaya produksi, membayar gaji, itu dari sini. Nah, sehingga sisa dari penjualan ini berapa? 7.500.000 atau 75 juta. Nah, ini adalah sisanya. Tapi lagi-lagi ini masih kotor karena kita harus ada biaya-biaya yang wajib kita penuhi. Nah, misalnya biaya administrasi, ada biaya operating profit-nya. Jadi totalnya segini. Jadi 75 dikurangi biaya administrasi, sisanya adalah 7.375. Nah, kalau ada beban bunga, tadi kan disampaikan bahwa Bagong mendapat pinjaman lunak dari bank 15 juta. Ternyata bunganya adalah 150. Dari mana? Dari 12% tadi. Nah, terus karena sekali lagi Bagong baru pemula, maka Bagong tidak ada kewajiban atau belum memiliki kewajiban membayar pajak karena memang sekali lagi untuk omset, untuk profit belum bisa diperhitungkan secara benar. Nah, maka total laba bersihnya, total laba bersih dari semuanya yang bisa di-saving, yang dianggap sebagai profit itu adalah sebesar 7.225. Ini adalah profit murni pure yang akan biasanya menjadi saving, menjadi keuntungan dari sebuah bisnis itu di sini. Ya kan? Karena sisanya akan berputar kembali untuk biaya produksi setiap harinya.
Ini rugi laba, dan di sini kita juga akan menghitung modal kerja. Modal kerja itu adalah sejumlah dana yang dibutuhkan agar aktivitas bisnis dapat dilaksanakan. Modal kerja itu yang tadi, jadi biaya penjualan dikurangi bahan dasar dan sebagainya, itu nanti diambil untuk sebagai modal kerja. Karena itu akan diputar untuk melakukan aktivitas bisnis, ya kan? Nah, kalau laba kotor itu ya memang adalah nominal rupiah yang dihasilkan dari selisih antara pendapatan dan kegiatan bisnis. Jadi dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas atau operasional. Nah, itu maka ketemunya modal atau apa namanya, laba kotor. Nah, sekali lagi di sini tingkat keuntungan investasinya dari mana? Dari modal kerja dikurangi nopat. Di sini ada nopat itu adalah aset tetap, ya kan? Nopat itu adalah modal kerja dibagi aset tetap di sini, ya. Ketemunya adalah 7.375 sini. Nah, masih melanjutkan. Nah, sekarang kita akan melihat keuntungan yang diperoleh oleh Bagong tadi seperti apa, marginnya seperti apa. Nah, kita akan lihat margin keuntungan ya di sini adalah proporsi keuntungan yang diperoleh dari setiap unit penjualan. Jadi keuntungan dari setiap penjualan itu berapa? Kalau tadi kan 30 juta itu penjualannya, sebetulnya bersihnya berapa? Marginnya itu 0,24. Nah, sementara ROA-nya itu adalah tingkat pengembalian atas keuntungan yang diperoleh setiap unit aset yang digunakan. Ya, jadi ada laba bersih berdasarkan aset, ada laba bersih berdasarkan hasil penjualan. Ya, yang terakhir adalah ROE. ROE adalah laba atau keuntungan bersih dibagi total modal sendiri. Nah, seperti kita tahu laba bersihnya tadi berapa? Laba bersihnya adalah 7.225 dibagi total modal sendiri. Total modal sendirinya berapa? 25 juta. Maka keuntungan bersihnya adalah 0,2 seperti ini, ya kan? Nah, itu jadi kita tahu ya ada peningkatannya dan dia tidak merugi. Yang penting di atas 0, nah, laba kotor adalah laba kotor dan laba bersih itu kita akan lihat laba kotornya berapa. Dari di sini ketemu ya, laba kotornya 7.500.000, laba bersihnya 7.255.000, kemampuan bayar utangnya. Jadi kemampuan bayar utang itu adalah dilihat dari keuntungan profitnya itu berapa, terus beban bunganya berapa. Kita tahu ya tadi laba bersih, laba operasinya itu adalah 7.225 dibagi beban yang tadi kewajiban yang harus dilakukan oleh Bagong untuk membayar hutangnya selama 1 tahun itu adalah 49,2. Jadi kemampuan membayarnya adalah seperti ini ya. Jadi masih ada keuntungan dari 7.225 dikurangi 49,2 masih ada profit. Jadi biasanya kalau kredit atau pinjam itu diambil dari 1/3 dari pendapatan yang kita miliki gitu. Nah, kita mau melihat efektivitas pengelolaan aset. Jadi aset yang kita punya, aset bisnis yang kita miliki itu harus dikelola dengan baik untuk melihat ditinjau dari kondisi likuiditas keuangan. Ya, perputaran sediaan yaitu merupakan total penjualan ya, total penjualan dibagi persediaan. Tadi di awal kita sudah singgung penjualannya berapa, persediaannya berapa. Sementara perputaran aset adalah total penjualan dibagi aset. Jadi untuk menghitung efektivitas pengelolaan asetnya, kita pembaginya adalah aset. Kalau pengelolaan persediaan berarti pembaginya adalah persediaan. Ya, ini. Ya, aset lancar dibagi kewajiban lancar seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Kita akan mencoba belajar antara fixed cost dan variable cost. Apa yang dimaksud fixed cost dan variable cost? Fixed cost adalah biaya tetap fix, sementara variable cost adalah biaya yang berubah-ubah. Nah, coba kita bahas bersama-sama. Yang dimaksud dengan fixed cost itu adalah ya
Biaya tetap merupakan komponen biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha yang nilainya tidak dipengaruhi oleh aktivitas bisnis, khususnya besaran barang yang diproduksi atau dijual. Artinya komponen biaya yang harus ditanggung oleh seorang pelaku bisnis dari barang yang diproduksi atau yang dijual. Sementara variable cost, ya, variable cost itu adalah biaya yang sifatnya berubah-ubah, tidak fix, tidak tetap. Jadi tiap hari bisa berubah-ubah. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti kita dalam berbisnis itu akan ketemu biaya tetapnya itu apa, biaya tetap itu gaji, listrik, ya kan, biaya bunga, biaya apa namanya, pinjaman ke bank itu kan fix, tidak berubah. Tetapi yang variable cost misalnya, apa namanya, bahan habis pakai, bebek, bahan-bahan lainnya itu kan harganya tiap hari bisa berubah, tiap saat atau dalam masa tertentu berubah. Itu adalah biaya. Harusnya itu harus bisa dilakukan bahwa biaya total atau jumlah unitnya itu menunjukkan antara biaya tetap dan biaya variabel itu yang ada hubungan antara biaya tetap dan biaya variabel itu harus seimbang. Ya, jangan sampai biaya variabelnya terus meningkat sehingga tidak ada kemampuan pengembalian atau tidak ada kemampuan untuk membayar. Jadi di sini yang dimaksud dengan pendapatan investasi, ya, ini adalah untuk mengukur pendapatan investasi diperoleh dari perkalian antara jumlah barang yang terjual dan harga per unit. Nah, sementara total biaya yang digunakan adalah biaya tetap dan ini. Jadi dalam melakukan penjualan tentunya akan ada biaya-biaya. Nah, biaya-biaya itulah yang di dalamnya ada biaya tetap dan biaya variabel cost atau biaya tidak tetap yang cenderung berubah-ubah. Nah, berikutnya adalah kita akan mencoba apa itu break-even point. Analisis titik impas. Kalau tadi kita mempelajari tentang mengukur kekayaan usaha, jadi saya tekankan di sini dalam bisnis itu kita harus melihat atau bagaimana mengukur kekayaan usaha melalui fixed cost dan variable cost ini. Jadi kalau kita mau melihat keuntungan, kekayaan usaha, kita harus melihat dulu dari sisi biayanya. Jangan sampai biaya itu lebih besar daripada pendapatan. Nah, di sini titik impas. Titik impas itu apa? Titik impas itu adalah tentunya begini, setiap pengusaha itu kan tidak mau merugi, tidak mau loss, pinginnya untung, tetapi keuntungan itu seperti apa? Nah, pengusaha itu ingin mengetahui dalam kondisi seperti apa dia mencapai titik impas, ya. Dalam pengelolaan keuangan, apa yang diinginkan oleh pengusaha tersebut tidak akan atau dengan mudah dilihat dari titik impasnya. Kondisi di mana nilai keuntungan bernilai nol. Ada kalanya seorang pebisnis itu tidak memiliki profit tapi modal yang dia keluarkan kembali. Misalnya gini, kalau kita memiliki modal 100.000, terus kita produksi dan kita menjual dan hasil penjualan itu 100.000, itu dinamakan break even point, artinya modal kembali ke modal. Tetapi itu nol, yang dimaksud titik nol itu sebetulnya tidak untung, justru itu sangat rugi. Kenapa? Karena kita punya modal 100, penjual 100, padahal kita di situ ada biaya penjualan, ada biaya gaji, ada biaya lain-lainnya yang harus ditanggung. Tapi dengan mengembalikan atau kembalinya modal itu 100.000 itu berarti kita tidak memiliki keuntungan, ya, kecuali kita menjual modal 100.000 dipotong biaya masih sisa 100.000, nah itu ada untungnya. Untungnya tadi adalah untuk membiayai biaya-biaya yang lainnya. Nah, secara matematis kondisi impas itu terjadi ketika nilai pendapatan sama besar dengan nilai biaya. Nilai pendapatan sama dengan nilai biaya. Harusnya nilai pendapatan lebih besar dari nilai biaya, itu baru kita dikatakan profit, baru dikatakan untung. Tetapi pada saat kita ada nilai biaya tetapi sama dengan apa namanya pendapatan, berarti kita tidak dinyatakan untung, berarti kembali ke pokoknya.
ya, karena yang betul itu adalah pendapatan dikurangi biaya ketemu profit, ada lebihnya, ya. Itu. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali kepada NPV. Apa itu NPV? Nah, NPV itu adalah penentuan untuk kelayakan lanjutan. Dalam bisnis itu kita perlu melihat adalah value, melihat nilai, melihat kelayakan apakah bisnis itu bisa berjalan terus ataukah bisa berlanjut, ataukah bisnis itu sehat. Kita harus mengukur atau melihat dari NPV. Apa itu NPV? NPV adalah net present value. Yang dimaksud dengan net present value itu adalah akumulasi nilai sekarang, ya, kas masuk dan kas keluar yang dihasilkan oleh investasi. Jadi akumulasi nilai saat ini yang dimasukkan sebagai kas masuk dan kas keluar yang dihasilkan oleh sebuah investasi. Ya, NPV bermanfaat untuk menentukan apakah investasi yang diambil mampu memberikan aliran kas. Apakah investasi yang kita bangun itu bisa berputar, bisa dipakai untuk aliran cash flow dalam sebuah produksi. Kalau misalnya investasi itu bisa, berarti bagus. Karena kalau kita punya investasi tapi tidak bisa digunakan sebagai biaya atau cash flow dalam sebuah bisnis itu, ya berarti bisnis itu tidak bisa dilanjutkan. Karena apa? Dampaknya akan merugi. Dampaknya mungkin akan BEP, bahkan jauh minus dari BEP. Nah, itu harus hati-hati, maka ini menjadi perhitungan yang penting. Tetapi kalau pemula memang terkadang tidak memperhitungkan atau tidak menerapkan NPV. Karena mungkin bagaimana caranya bisnis itu bisa jalan dulu kalau pemula seperti itu. Tetapi kita harus ingat, bisnis itu kan pinginnya harus menjadi besar, harus expand, harus tersebar, harus luas, ya. Maka kita juga perlu memahami ini supaya kalau kita sudah memiliki bisnis yang besar, kita tahu bahwa posisi kita itu sudah memiliki investasi yang memang cukup sebagai masukan kas untuk cash flow, aliran kas masuk dan keluar itu secara normal, secara standar, secara bagus. Nah, ini. Ya. Jadi diharapkan NPV itu harus lebih dari 0, ya, harus lebih. Ini juga sama. Nah, ini biasanya sekali lagi kalau misalnya posisinya minus, berarti kita merugi. Jadi kita menjauhkan dari minus sehingga kita harus berada di posisi lebih dari 10% atau lebih dari kuadran di sini. Nah, pertanyaannya seperti ini. Jadi NPV itu harus sama dengan atau lebih dari 0. Ini juga sama. Ini juga sama, NPV, ya. Tapi sekali lagi untuk pemula memang tidak terlalu memikirkan ini, tetapi kalau kita lihat dari annual report dari finance, laporan tahunan annual report sebuah perusahaan yang terbuka, itu kan bisa dipublish, kita bisa lihat di Google dari Bursa Efek Indonesia, ya, itu kita akan melihat perusahaan-perusahaan yang menerapkan NPV ini, dan itu nantinya akan berdampak pada penanaman saham atau investor-investor itu memiliki atau menjadi bagian dari sebuah perusahaan itu untuk berkembang. Nah, ini sangat penting kalau perusahaan itu ingin berkembang untuk mendapatkan investor lagi tambahan supaya untuk berkembangnya perusahaan. Nah, ini adalah cara menghitungnya. Kita lewatkan saja. Nah, kita masuk kepada bagian internal rate of return. Apa itu internal rate of return? Internal rate of return adalah, ya, ini NPV tadi untuk melihat apakah value, net present value-nya itu sudah bisa atau mampu memberikan aliran, memberikan investasinya itu mampu memberikan biaya atau dana untuk operasional, cash flow, aliran kas masuk dan keluar, itu memang bersih atau memang layak. Nah, IRR juga caranya ini adalah untuk menentukan kelayakan juga. Jadi sekali NPV itu juga membantu sebuah bisnis itu mendapatkan tambahan investor atau mendapatkan sumbangan lagi, layak apa tidak. Nah, sementara IRR juga sama, metode lain yang digunakan juga untuk mengetahui, mengukur apakah sistem
pengembalian internalnya itu sudah bagus, karena di sini IRR itu didefinisikan sebagai tingkat pengembalian yang membuat NPV sama dengan 0. Artinya pada nilai IRR investasi akan berbeda-beda pada posisi impasnya. Jadi diharapkan kalau NPV-nya lebih dari 0 atau IRR-nya lebih dari 0 itu pasti kita akan melewati titik impas, ya. Kita tidak akan berada di titik impas atau ke bawah, tetapi kita akan di lebih dari titik impas, artinya kita akan tahu bahwa perusahaan itu memiliki profit yang betul atau yang stabil, ya. Di sini kita akan mencoba. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Jadi jangan sampai mendapatkan nilai 0 atau minimal sama dengan paling parah harus BEP. BEP itu yang memang pada sama dengan 0, artinya berada di titik impas atau break even point seperti itu. Nah, ya, cara menghitungnya, jadi IR yang bagus itu harus di atas 0. Nah, sama seperti tadi, NPV juga harus di atas 0 yang sehat. Tapi begitu 0 berarti kita sudah tidak untung, kita berada di titik impas. Itu yang menentukan, atau cara perhitungan NPV dan IR itu yang memposisikan bahwa perusahaan itu berada di titik impas atau tidak. Artinya layak lanjut atau layak didanai atau diinvestori, ya, seperti itu. Jadi terkadang banyak pelaku bisnis itu menyebut bahwa IRR sebagai tingkat batas keuntungan minimum. IRR itu adalah sebagai tingkat batas keuntungan minimum, atau untuk menghitung besarnya ini dapat digunakan beberapa rumus yang tadi saya sampaikan, ya. Ini, ya. Kalau NPV itu semakin besar nilai NPV menunjukkan semakin prospektifnya suatu bisnis. Jadi saya bilang makanya harus lebih dari 0, tidak boleh 0. Sekali lagi IRR, NPV sama dengan 0 berarti bisnis itu stuck dan tidak memiliki keuntungan. Kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar tentang manajemen money management atau strategi manajemen keuangan, strategi, ya. Di sini ada beberapa yang harus kita lakukan, harus kita ketahui, yaitu strategi money management atau manajemen keuangan, yaitu ada dianggap sebagai strategi yang sangat efektif, di mana di dalamnya itu, dalam manajemen keuangan itu harus ada report, ya, ada maintenance dari report atau record keuangan perusahaan, di mana harus ada budgetingnya, ada buku ceknya, ada penerimaannya, ada catatan penerimaan, juga ada planning, dan juga harus dilengkapi dengan balance sheet atau cash flow statement. Nah, kita akan coba kupas satu-satu. Apa yang dimaksud dengan balance sheet? Balance sheet itu adalah sebuah statement, sebuah pernyataan yang menyatakan di situ menjelaskan tentang adanya aset dan liability. Jadi balance sheet itu lebih dikenal dengan istilah neraca, ya, neraca, di mana menunjukkan sebuah pernyataan yang menyatakan atau menjelaskan aset-aset yang dimiliki oleh setiap usaha atau perusahaan-usaha. Nah, dan juga di situ ada beberapa ilustrasi atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan di situ. Nah, berikutnya adalah statement of income. Jadi adalah pemasukan, ya, lebih ke arah pemasukan atau pendapatan, yaitu di sana menunjukkan bahwa ada performa company finance performa, artinya bahwa ada laporan keuangan perusahaan yang dilaporkan secara periodik, atau dengan istilah lain ada penerimaan-penerimaan yang tercatat secara periodik yang ada di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah cash flow statement, di mana di cash flow itu dalam laporan cash flow, ya, strategi manajemen keuangan itu salah satunya adalah laporan atau statement dari laporan keuangan atau cash flow, kas alir masuk dan keluar, di mana di dalamnya itu memuat atau menjelaskan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan cash flow atau pengeluaran, baik itu secara keluar ataupun ke dalam. Nah, di apa yang terjadi atau apa yang ada di dalam statement cash flow itu adalah semua
bukti-bukti, semua bukti pembayaran, semua nota-nota, bond, kwitansi-kwitansi itu ada di dalam cash flow tersebut sebagai pendukung bahwa cash flow, aliran kas itu dapat terinformasi dengan jelas melalui pendapatan dan pengeluaran-pengeluaran seperti itu. Nah, sementara yang terakhir adalah budget. Budget itu adalah penganggaran ya. Budget itu adalah penganggaran pemplottingan dana-dana yang ada dengan kondisi keuangan saat ini, current finance situation. Jadi anggaran itu berdasarkan dari kebutuhan ya, kebutuhan yang diplankan atau yang direncanakan yang harus dipenuhi. Nah, di sini perlu adanya anggarannya, perlu ada feedbacknya, sehingga ini menjadi dasar dari planning tujuan dari sebuah perencanaan. Jadi budget ini perlu karena supaya dana ini cukup untuk membiayai biaya operasional yang sudah direncanakan. Nah, ini adalah strategi manajemen keuangan. Nah, ini adalah contoh balance sheet yang tadi dijelaskan di dalamnya. Kalau di depan tadi kita sebut dari kasus Bagong itu adalah neraca. Ya, di sini kita melihat bahwa di sini ada aset, di sini ada liability dan equity. Liability itu adalah kemampuan membayar, kemampuan membayar pinjaman, kewajiban. Nah, sementara ini adalah equity-nya adalah stok ya untuk biaya-biaya return earning ini. Nah, kita tahu di sini adalah intinya gini, ini adalah pasifa dan ini adalah aktiva dan di sini adalah pasifa. Aktiva adalah lebih ke arah kekayaan atau kas ya, penerimaan di sini adalah pengeluarannya atau biaya-biaya beban yang harus kita tanggung. Ini adalah prinsipnya, ini laporan rugi laba yang tadi sudah disebutkan ya di depan, rugi laba. Jadi ada penerimaan, net sales, penjualan, terus ada biaya-biaya, amortizing-nya, ada administrasinya, ada juga pajak. Nanti baru ketemu income. Income ini, net income ini adalah disebut kita itu atau bisnis kita itu masuk ke profit atau loss, rugi atau laba atau rugi. Nah, sekarang kita belajar tentang working capital. Working capital itu adalah merupakan sebagai manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja itu apa sih? Manajemen kerja itu adalah bagaimana dalam bisnis itu perlu modal. Ya, tadi yang dibilang bahwa penjualannya 30 juta, tetapi itu belum misalkan profit karena masih dikurangi biaya-biaya yang dianggap sebagai modal kerja. Nah, di sini ada dua rumus. Net operating pengertian modal kerja itu adalah besarnya nilai uang yang dibutuhkan untuk mendukung operasional. Itu namanya modal kerja. Ya, di sini ya. Maka ketemu ada namanya net operating working capital, modal kerja yang net. Di mana ada operating CA. Apa itu CA? CA itu adalah operating current asset. Jadi kondisi aset saat ini dikurangi operating, ya kan? Current liability. Jadi aset dikurangi dengan pasifa. Jadi kalau misalnya kita lihat di balance sheet tadi, jadi pas aktiva dikurangi pasifa, ketemunya adalah ini modal kerja. Ya, juga sama. Jadi net operating itu adalah sama dengan ditambah aset. Sekarang cara kerja atau manajemen modal kerjanya seperti apa? Manajemen modal kerjanya adalah seperti ini. Ya, dalam setiap perusahaan itu tentunya diharapkan sistem operasinya terus berjalan ya, dilihat dari kondisi keuangan yang aman, ya, certified itu aman dan artinya dapat memenuhi cash flow yang ada. Nah, sehingga di consideration-nya kita perlu adanya ini, ada perlunya cash conversion cycle, ada sistem atau siklus keuangan atau kas yang benar. Nah, di situ kita akan melihat bahwa setiap modal kerja atau manajemen pengelolaan modal kerja itu harus ada ROI. Apa itu ROI? ROI itu adalah bahwa setiap kemampuan pengembalian dan juga kemampuan untuk membayar sebuah biaya dalam
sebagai modal kerja. Nah, di situ ya. Nah, sehingga kita akan melihat bahwa untuk bisa mendapatkan manajemen modal kerja yang bagus, harus ada cash management. Apa itu yang disebut cash management? Nah, cash management itu adalah manajemen kas ya, manajemen kas di mana. Nah, kita akan lihat coba ya. Kita akan lihat dari area dari working capitalnya. Nah, kita akan coba satu-satu. Apa yang dimaksud dengan cash management? Yang dimaksud dengan cash management itu adalah, nah ini ada API. Oke ya, sebentar ya. Nah, kita akan lihat bahwa sebuah manajemen modal kerja itu harus memperhatikan ada insurance ya, ada insurance, ada ROI. Nah, di sini manajemen modal kerja itu ya, itu perlu melakukan pengelolaan modal kerja, harus memperhatikan dua, terutama siklus konversi, memperhatikan siklus konversi. Siklus itu adalah ini ya, sistem ini, cycle ini, siklus konversi, yaitu periode yang dibutuhkan agar kas yang diinvestasikan untuk kegiatan bisnis dapat kembali dalam bentuk uang kas. Jadi uang itu diputar kembali. Ya, uang itu diputar tapi tidak habis. Jadi diolah, terus dilakukan penjualan, masuk lagi sebagai kas ya. Itu ada sistem konversi kas. Nah, selanjutnya dari sini kita juga akan melihat ROI. ROIC itu return of investment capital. Ya, apa yang dimaksud ini, ya kan? Tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan itu diperoleh dengan membandingkan besarnya laba bersih. Jadi kalau return itu kita akan melihat pengembalian. Pengembalian itu artinya identik dengan modal laba-laba, ya, laba dengan jumlah modal ya yang menggambarkan bahwa ROIC itu menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi ROIC ini return of invested capital itu bahwa perusahaan itu berharap akan mendapatkan keuntungan dalam konteks modal kerjanya, kemampuan di mana perusahaan itu mendapatkan keuntungan di setiap rupiah yang diinvestasikan. Jadi semua kas, semua penerimaan atau invest itu menghasilkan keuntungan. Jadi kayak tadi ya, di sisi aktiva itu kan banyak penerimaan, banyak peralatan, banyak persediaan yang itu bisa dikelola sebagai sebuah keuntungan. Nantinya kalau itu dikelola dengan baik, ada siklus konversi cashnya berjalan dengan bagus, maka akan mendatangkan ROIC, keuntungan. Nah itu. Nah berikutnya, kita harus melihat apa saja yang harus diperhatikan untuk mengelola manajemen working capital. Yang pertama adalah cash management. Nah, cash management ini memang manajemen kas. Jadi perlu adanya manajemen kas, yaitu upaya untuk mengoptimalkan jumlah kas yang dibutuhkan, artinya jumlah dana yang dibutuhkan. Nah, biasanya kas harus ada untuk kebutuhan transaksi. Makanya tadi di awal itu kasusnya Bagong itu harus ada dana kas. Karena itu untuk kegiatan transaksi yang tidak bisa dihilangkan. Nah, berikutnya adalah inventory. Inventory management yaitu upaya mengelola tingkat persediaan. Namanya inventory adalah persediaan produk atau bahan-bahan yang ada itu harus dimanajemeni supaya tidak sampai kosong, karena proses produksi dalam sebuah bisnis atau usaha terus berjalan, jangan sampai stoknya kosong atau materialnya kosong. Yang ketiga adalah account receivable management, yaitu upaya mengelola besarnya piutang. Kalau AR itu adalah menyangkut piutang. Jadi kalau kita punya konsumen yang melakukan piutang, berarti itu harus dikelola dengan baik. Jangan sampai uang itu tidak kembali ke kita. Piutang itu adalah uang kita tapi masih di tempat orang. Nah, itu harus kita perhatikan, harus dikelola, dimanajemen dengan baik. Dan yang terakhir adalah AP, adalah kemampuan membayar hutang. Nah, yang dimaksud kemampuan membayar hutang itu adalah seperti tadi kasusnya Bagong, bahwa Bagong memiliki pinjaman di bank sebesar 15 juta, dan itu harus diperhitungkan karena dia harus punya kewajiban membayar setiap bulannya dengan bunga 12% yang tadi itu harus dikelola dengan baik supaya apa? Kas yang kita itu yang sudah ada itu bisa
satu untuk membayar, satu juga untuk sebagai nantinya sebagai kas masuk yang nantinya ujungnya akan mendatangkan sebuah keuntungan bagi perusahaan. Ya, kita sekarang belajar tentang manajemen hutang. Manajemen hutang itu adalah bukan berarti kita mengajarkan hutang, tetapi dari kasus Bagong tadi menyatakan bahwa bisnis itu atau usaha itu kalau ingin berkembang ya tentunya selain kita punya modal sendiri, kita juga perlu mendapatkan suntikan dana dari pinjaman lunak. Contohnya tadi Bagong mendapatkan pinjaman dari bank sebesar 15 juta. Nah, tetapi kita harus berpikir, kita harus memikirkan besarnya pinjaman itu harus kita sesuaikan dengan bisnis kita. Kita tidak bisa serta-merta menerima berapa ratus juta, tapi kita lihat kondisinya. Kalau kita lihat kasus Bagong, untuk mendirikan sebuah kuliner restoran itu dia cukup membutuhkan 15 juta saat itu. Nah, sekarang banyak sekali contoh-contoh pinjaman-pinjaman lunak yang dilakukan oleh perbankan, oleh leasing ya, itu banyak untuk UMKM dan sebagainya itu cukup besar, itu ada batasnya dan besaran yang kita pinjam itu akan menentukan bagaimana cara kita membayarnya, kewajiban kita membayar, periodenya berapa lama, itu sangat ditentukan dari besarnya pinjaman yang kita, misalnya 15 juta, itu tidak perlu sampai 5 tahun karena setahun selesai. Ya, tapi kalau misalnya sudah ratusan juta, itu biasanya sampai 3 tahun, 5 tahun, itu adalah masa periode pembayarannya seperti itu. Nah ini ya, oke. Terus, nah ini tipikal jenis-jenis hutang ya, jenis-jenis hutang atau bagaimana kita mendapatkan pinjaman lunak untuk mengembangkan sebuah bisnis kita. Itu dibedakan dari ini, misalnya kita pinjam sejumlah rupiah, katakanlah 25 juta. Nah kita mau pilih yang mana? Ada short term loan, ada ini kemampuan atau berdasarkan periodenya kita mau minta periode yang mana? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Artinya menunjukkan bahwa kalau semakin pendek berarti kemampuan kita tinggi. Kalau sedang-sedang ya berarti sesuai dengan kemampuan kita. Kalau jangka panjang berarti kita memiliki periode yang panjang sekali. Periode yang misalnya 25 juta dibayarkan sampai 5 tahun itu kan panjang sekali. Berarti kita ini adalah pilihan berdasarkan besaran dana yang kita pilih, kita bisa menentukan. Jenis hutang berdasarkan penggunaan utang, misalnya untuk kebutuhan pribadi ya, untuk membeli rumah, membeli kendaraan itu masuknya ke sini. Itu berdasarkan penggunaan utangnya. Misalnya saat ini kan banyak sekali dari kita, dari masyarakat yang membeli mobil dengan menggunakan kredit ya atau hutang atau membeli rumah real estate dengan menggunakan pinjaman. Karena kalau misalnya langsung beli rumah 700 juta 1 M kan tidak cukup, jadi biasanya menggunakan sistem kredit. Terus jaminan. Nah, ada juga pinjaman modal tapi kita harus menggunakan anggungan atau jaminan. Misalnya kita pinjam 500 juta, apa yang kita jaminkan kalau seandainya terjadi kemacetan atau tidak kemampuan pembayarannya menurun, apa yang dijadi jaminan rumah misalnya. Rumahnya seharga berapa M, nah itu contoh-contoh saja. Tetapi itu menjadi pilihan setiap pelaku bisnis mau pilih yang mana. Sekali lagi harus bijak dalam mengajukan manajemen hutang ini, harus sangat bijak sekali karena ini sangat berpengaruh dari kemampuan kita dan kita harus mengukur apakah bisnis kita itu memang sudah layak untuk mendapatkan pinjaman ataukah bisnis kita itu memang perlu modal besar. Itu harus bijak sekali, jangan sampai kita salah langkah dalam melakukan pinjaman. Yang terakhir adalah tipe ada 2 lagi ya, utang itu juga harus memperhatikan suku bunganya. Suku bunganya itu yang mana? Yang fix atau variabel. Kalau fix itu biasanya dalam jangka tertentu tidak ada perubahan bunganya. Misalnya tadi kasusnya Bagong, pinjam 15 juta, tetapi suku bunganya flat 12% setahun. Kalau yang variabel itu bisa berubah. Bulan pertama, bulan kedua, misalnya bulan pertama 12%, bulan kedua bisa 15%, nanti bulan ketiga turun. Nah, itu seperti itu, variabel itu naik turun. Jadi yang aman adalah fix supaya tidak ada tambahan-tambahan biaya lainnya. Yang terakhir adalah berdasarkan tipe pembayarannya, ya tipe pembayarannya itu yang pakai mana? Ya, ada 4, yaitu nominalnya berdasarkan dari single, ya single itu artinya utang dengan model maksimum plafon, artinya pinjam sekian langsung lunas gitu ya.
2 bulan lunas, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah sistem line kredit, ya, utang dengan pembayaran, maksudnya gini, pengusaha diperkenankan meminjam maksimum sebesar plafon tersebut. Jadi plafonnya berapa? Tanpa agungan. Biasanya kalau tanpa agungan itu ada maksimal peminjaman sampai 90 juta atau 100 juta. Tapi kalau sudah lebih dari 100 juta harus ada tanggungan. Nah, kita bisa pilih seperti itu. Yang berikutnya adalah utang dengan pembayaran bunga lebih besar di awal periode dan semakin menurun di berikutnya. Nah, ini adalah contohnya kalau kita beli rumah itu memang di awal besar, tapi tahun-tahun berikutnya menurun suku bunganya. Nah, itu adalah untuk lebih ke personal ya, lebih ke personal, lebih ke real estate loans ya, itu seperti itu. Dan yang terakhir adalah balloon payment loan, yaitu utang yang dengan fleksibilitas pembayaran lebih besar di akhir periode. Artinya di awal kecil tapi di akhir tahun-tahun terakhir itu besar ya, seperti itu. Ini adalah contoh-contohnya. Pinjaman ini adalah biaya yang terjadi kalau kita atau biaya yang muncul kalau seseorang atau kita atau pengusaha itu melakukan pinjaman. Tentunya ada biaya rates ya, ini ada biaya bunganya, interestnya, ada biaya administrasinya juga, ada juga apa saja biaya-biayanya, ada APR annual, ini adalah annual presentasi rata-rata per tahun. Ini fixnya seperti apa, rata-rata per periodiknya itu APR seperti apa, dan yang kedua adalah biaya lainnya. Nah, biaya lainnya itu apa? Nah, ini misalnya kalau survei, biaya administrasi, biaya apa sih? Misalnya kalau persetujuan itu biasanya dikenakan biaya-biaya administrasi yang lainnya. Ini adalah beban biaya yang muncul dalam transaksi piutang atau hutang. Nah, sekarang kita lihat di sini adalah pembandingan biaya dengan perencanaan. Ini adalah penting karena kita harus mengetahui kalau peminjaman dana itu, dana pinjaman itu atau hutang itu harus melahirkan prinsipal ya, ada dasarnya, ada pinjaman dasarnya berapa, ada apa namanya, bunganya, suku bunganya berapa, dan biaya-biayanya harus diperhitungkan supaya kita tahu, karena kita pinjam 100 juta tapi yang dikembalikan atau totalinya itu menjadi 150 juta. Nah, itu karena apa? Menyangkut ini. Ada tidak termasuk bunga, termasuk biaya-biaya lainnya. Nah, ya. Terus sudah gitu perlu juga dapat misalnya kalau ada periode tertentu itu ada suku bunga yang turun, nah itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, berikutnya adalah apa namanya, sumber pendanaan. Sumber pendanaan itu bermacam-macam. Dalam bisnis itu kita ada beberapa link atau jalan untuk mendapatkan pinjaman. Dari mana? Ya, pertama, modal yang kita miliki itu bisa secara individual, ada simpanan khusus, ada deposito, atau melalui pinjaman. Jadi sekali lagi sumber pendanaan bisnis itu ada beberapa. Ada individual deposit atau memang kita memiliki modal tabungan. Yang berikutnya adalah loan melalui pinjaman-pinjaman. Dari mana? Pinjaman melalui keluarga. Terkadang kan kita tahu ya, kita punya keluarga yang memang kaya atau memiliki kekayaan yang lebih yang kita bisa manfaatkan. Keuntungannya apa? Kalau pinjam dengan keluarga ya tentunya lebih kekeluargaan, tidak ada bunga, biasanya seperti itu ya. Nah, tapi biasanya terbatas kalau peminjaman atau hutang ke keluarga itu terbatas. Ini juga bisa pinjam ke neighbor, ke teman, ke kolega, itu ya silakan saja, nggak ada masalah. Kalau sudah ada kesepakatan, itu lebih ke personal ya. Nah, yang ketiga adalah pegadaian. Saat ini Anda tahu ya, pegadaian itu yang slogannya, tagline-nya itu adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, di sini kita bisa mengajukan atau menggadaikan sejumlah atau sebuah barang yang kita miliki dengan harga yang dengan bisa ditukar dengan nilai nominal yang besar untuk mendapatkan modal. Nanti kalau misalnya kita bisa mampu mengembalikan, maka kita barang itu bisa menjadi milik kita sendiri. Nah, ini pinjaman dari bank. Terus ini ada venture capital, yaitu pinjaman dari lembaga-lembaga modal Ventura, ya.
Terus di sini ada leasing. Sekarang leasing itu yang kita tahu adalah untuk leasing motor ya, leasing mobil tidak. Leasing itu sekarang sudah berkembang menjadi yang sering kita dengar adalah finance leasing. Yaitu finance leasing itu adalah leasing yang memberikan pinjaman-pinjaman keuangan dan lain-lainnya. Di sini ada supplier. Supplier itu adalah fasilitas kredit barang ya. Biasanya lebih ke material barang kita kredit nanti bayarnya tempo setelah ada invoice sebulan 2 bulan baru kita bayar, dan juga dana yang dari customer. Misalnya kita memiliki customer yang loyal dan mereka mau menjadi investasi atau memberikan dananya atau meminjamkan dananya untuk kepentingan kita. Itu ini adalah cash flow statement. Ini sebetulnya sudah dijelaskan tadi di awal. Dan berikutnya adalah statement cash flow tadi ya, sudah kita jelaskan apa saja yang ada dalam cash flow. Ya, salah satunya adalah bukti-bukti pembayaran, bukti-bukti nota yang kita lakukan di sana. Nah, yang terakhir adalah ini tadi juga sudah. Nah, ini ada beberapa tips ya, kita akan mencoba beberapa tips supaya modal kerja ini bisa bagus. Adalah yang pertama adalah melakukan ini, menentukan siklus conversion cycle. Ini sudah kita jelaskan tadi ya, lebih sama dengan strategi manajemen keuangan tadi, itu bisa sama. Di sini ada menggunakan cash management policy, menggunakan inventory management policy kebijakan, dan menggunakan policy atau kebijakan AR, kemampuan manajemen piutang dan kemampuan membayar hutang. Di sini sudah kita jelaskan hampir sama. Dan selebihnya ada lagi tips, yaitu untuk mencari pinjaman yang tadi ya. Selain kita sudah tahu pinjaman itu bisa dari keluarga, bisa dari kolega, bisa dari customer, bisa dari supplier, bisa dari pegadaian dan lainnya. Nah, itu caranya seperti apa? Yang jelas kita harus tahu dulu karakteristik bisnis Anda. Jadi artinya kita tidak sembarang meminjam, tetapi kita tahu karakter bisnis kita seperti apa, perlu modal berapa, ini termasuk perusahaan bisnis besar atau kecil, UMKM menengah atau kecil. Nah, itu kita harus tahu supaya modal atau pinjaman yang kita ajukan itu sesuai dengan karakter kita. Karena nanti pihak leasing atau pihak bank, pihak lembaga-lembaga yang akan memberikan pinjam itu akan melakukan survei, melakukan appraisal, akan melihat kelayaan dari bisnis kita. Yang kedua, hitung. Ya, kita perlu menghitung berapa rupiah yang dana yang kita butuhkan. Tentunya itu tidak lepas dari karakteristik atau jenis bisnis kita seperti apa. Terus adalah kemampuan, kekuatan kita membayar itu seperti apa, itu harus diperhitungkan juga. Terus kita juga tahu, juga harus paham bunganya itu. Jadi yang tadi saya contohkan, kalau kita pinjam 100 juta, tiba-tiba harus dikembalikan totalnya 140 juta. Nah, kita itu karena di dalamnya ada bunga, karena kita ada jangka pembayaran atau pengembalian atau kemampuan kita membayar itu misalnya 5 tahun. Otomatis semakin lama semakin bunganya banyak, ya. Nah, itu kita harus paham banget supaya kita tidak merasa terjebak dan sebagainya. Nah, kalau Anda ragu, kalau kita semuanya ragu, kita harus tahu detail ya kontrak-kontraknya seperti apa, maka kita perlu minta penjelasan dari pihak pemberi pinjaman, entah bank, entah leasing, entah lembaga-lembaga lainnya, itu minta dijelaskan secara detail supaya tidak ada persepsi, tidak ada ganjalan yang kita tidak salah langkah. Ya, karena itu sudah kesepakatan bersama, dan kalau perlu ada simulasi perhitungannya biar jelas. Nah, yang terakhir kita sebaiknya membuat atau menyiapkan sebuah proposal untuk dipresentasikan ke pihak pemberi hutang, ya, entah itu leasing, bank, lembaga, pegadaian, atau yang lainnya, Ventura tadi, itu kita bisa lakukan dengan presentasi untuk meyakinkan, ini loh bisnis saya seperti ini, saya punya rencana pengembangannya seperti ini, maka kita membutuhkan dana sebesar ini dan sebagainya. Nah, itu sangat penting karena biasanya kalau apalagi kalau sudah di atas 100 juta, 200 juta itu memang butuh presentasi untuk meyakinkan si pemberi hutang, karena supaya mereka juga tidak mau rugi, mereka juga tidak mau Anda terlambat atau
kita mengalami masalah di kemudian hari dalam pembayaran cicilan ke bank. Nah, itu adalah tips-tipsnya. Nah, berharap setelah kita belajar ini, kita semuanya paham pentingnya mengelola manajemen keuangan itu untuk keberlanjutan sebuah bisnis yang kita bangun. Ya, khususnya untuk pemula, harus banyak kita belajar tentang bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan sehat. Baik, itulah materi kita hari ini. Nah, selanjutnya kita sekali lagi untuk sebagai latihan supaya kita terbiasa dan kita mengenal bagaimana cara mengelola uang, mengelola keuangan, maka kita akan kembali ke e-kampus untuk melanjutkan dengan mengerjakan tugas mandiri. Nah, tugas ini sebetulnya tidak terlalu sulit karena Anda sudah melakukan mencicil tugas-tugas sebelumnya, Anda sudah kita minta membuat sebuah ide bisnis. Nah, dari ide bisnis itu tolong dikembangkan, Anda menganalisa kebutuhan dana, kebutuhan biaya, modal-modal yang Anda perlukan untuk bisnis Anda. Nah, setelah Anda memasukkan angka-angka tersebut, tuangkan Anda, buatlah laporan rugi laba dan juga neraca pada bisnis imajiner Anda yang Anda bangun. Syukur-syukur kalau bisnis itu memang sudah fix, sudah menjadi sebuah plan yang serius untuk kita kembangkan di kemudian hari. Ya, seperti biasa kita kembali ke e-kampus. Tolong disampaikan permasalahan tentang tugas ini dan kita bisa bersama-sama menyelesaikannya. Dan seperti biasa tugas harus dikumpulkan dalam selembar kertas A4 dalam bentuk PDF ya, soft file yang diupload ke e-kampus sesuai dengan deadline dan yang sudah ditetapkan di menu e-kampus. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka pertemuan ini saya cukupkan ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Kita bertemu di kemudian hari untuk melanjutkan materi-materi selanjutnya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya untuk yakin untuk kita menjadi seorang entrepreneur di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih.